Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini nih Mimin akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Night and Magic alias Kesatria dan Sihir. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, fantasi, mecha ataupun school? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime yang mau Mimin bahas kali ini cuy berjudul Night and Magic yang akan banyak karakter-karakter yang unik dan ceritanya udah pasti seru. Tsubasa Kurata adalah seorang programmer yang cerdas dan handal. Ia dikagumi oleh rekan kerjanya karena kinerjanya yang sangat efisien. Tsubasa juga dikenal sebagai seorang penggemar berat mecha yang rela menyediakan satu ruangan di apartemennya untuk diisi oleh berbagai jenis model mecha yang telah dibeli. Namun sayang, Tsubasa meninggal karena tertabrak mobil setelah membeli model kit mecha terbaru. Tsubasa kemudian terlahir kembali di dunia yang lain sebagai Ernesti Eru Ekafaria. Berbekal ingatan dan ketertarikannya dari kehidupan yang sebelumnya, Eru bertekad untuk menjadi seorang Night Runner. Sang kesatria yang dapat mengendarai siluet Night ini senjatanya besar menyerupai manusia yang ada di kehidupannya. Oke lah, buat kalian para otaku mania yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan terjadi setelah ini, langsung saja tanpa bertele-tele lagi cuy, pasang headset kalian, lupakan drama-drama kehidupan, atur posisi rebahan terwenak kalian, selamat menonton sambil gelis otak. Ceki bro. Scene diperlihatkan pada MC kita di anime ini bernama Ernesti Ekafaria, seorang mecha otaku yang terlahir kembali di dunia fantasi sebagai Ernesti Ekafaria atau sering dipanggil Eru. Sebelumnya Eru adalah sosok pria bernama Tsubasa yang ahli dalam programmer. Tsubasa membantu temannya ketika mereka mendapatkan masalah di kantor. Setelah itu Tsubasa membeli mainan mecha di toko sebagai koleksi. Tsubasa maniak robot dan ia sangat tertarik mengoleksi mainan langka. Kemudian Tsubasa hendak kembali ke rumah dan menyeberangi jalan hingga ia tertabrak truk. Setelah itu sang MC meninggal dan koleksi mechanya hanya tinggal pajangan saja. Lalu Tsubasa terlahir kembali di dunia isekai sebagai seorang bocah bernama Ernesti Ekafaria. Eru lahir di Laihiala. Sang bocah pergi bersama ibu dan kakeknya menggunakan delman. Ketika di jalan mereka diserang monster sehingga kereta kudanya terbalik. Lalu robot monster datang menyelamatkan mereka ketika Eru hendak dimakan. Eru diselamatkan oleh ayah dan saudaranya menggunakan siluet Night. Setelah monster berhasil diberantas, sang ayah hendak memeluk Eru. Namun Eru hanya tertarik dengan robot besar di depannya. Sang ayah menjelaskan kalau robot itu bernama siluet Night. Sebagai seorang yang sangat menggemari robot, Eru ingin menjadi Night Runner yang dapat mengendalikan siluet Night. Setelah mendengar wejangan sang ayah, Eru baru tahu mengapa ia dilahirkan kembali di dunia isekai. Lalu Eru mempelajari mantra yang bisa menggerakkan siluet Night melalui buku. Setelah mempelajarinya, sang bocah baru mengetahui kalau sihir yang dimaksud seperti program di dunia nyata. Eru selalu memperhatikan dari kaca jendela ketika orang-orang mengendarai siluet Night. Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu. Eru berhasil menguasai ilmu sihir di dunia lain. Ketika Eru sedang latihan di pagi hari, ia melihat seorang bocah wanita terjatuh dari genteng. Eru menolongnya dan mengatakan agar sang bocah hati-hati ketika berjalan di atas genteng.
Bocah wanita itu bernama Aldertrude Alter dan ia bersama saudaranya bernama Archie Alter. Kedua bocah hendak lari dari rumah dikarenakan sang ibu ingin menikah lagi. Setelah itu Eru dan kedua bocah mulai berteman akrab dan selalu bersama. Eru dan kedua bocah bersekolah di tempat yang sama. Eru sangat antusias mengenai pelajaran mengendarai Silhouette Knight. Namun Pak Guru mengingatkan sang bocah kalau ia belum memiliki pondasi untuk menjadi Knight Runner. Setelah jam pelajaran selesai, Eru amat galau karena belum bisa mengendarai Silhouette Knight. Kedua besti menghibur Eru agar ia tidak bersedih lagi. Tiba-tiba, Eru memiliki ide cemerlang untuk merakit Silhouette Knight sendiri. Eru akan membuat Silhouette Knight seukuran dengan postur tubuhnya. Kedua bocah geleng-geleng kepala melihat tingkah Eru seperti para ilmuwan. Lalu beberapa murid nakal mengejar bocah Darth dan mereka mengambil palunya. Eru mengatakan akan menolong bocah Darth dari serangan siswa nakal. Bocah Darth adalah seorang pandai besi dan ia bernama Betson Tormonen. Eru dan kedua temannya membantu Betson merebut kembali palunya. Setelah itu mereka berteman akrab dan Baston membawa Eru bermain ke rumahnya. Eru sangat tertarik dengan robot dan alat-alat canggih. Eru merekomendasikan agar ayah Boston membuat pistol untuk dijadikan alat sihir. Ketika di sekolah, Eru meminta para guru agar ia dibiarkan bolos. Apabila Eru berhasil mempraktekkan sihir tingkat menengah, maka ia diperbolehkan bolos. Eru mempraktekkan sihirnya menggunakan pistol buatan ayah Betson. Dengan mudah, Eru mampu membantai seluruh tameng sihir yang disediakan sekolah. Lalu Eru masuk ke kelas menengah untuk mempelajari membuat Silhouette Knight. Setelah 3 tahun berlalu, Eru dan Betson melihat pembuatan Silhouette Knight di pabrik. Eru bercita-cita akan membuat Silhouette Knight seukuran dengan tubuhnya. Setelah itu Eru dan para siswa lainnya pergi mengikuti ujian yang diadakan di hutan. Setibanya di hutan, Eru dan teman-temannya berkemah di sana. Malam harinya Eru makan bareng Eddie dan Kit. Lalu senior mereka menyapa Eru dan mengelus kepalanya. Kit amat gondok melihat kehadiran saudara tirinya di sana. Senior bernama Stefania Serati dan ia penasaran mengapa Eru ingin menjadi Silhouette Knight. Namun Eru tidak paham menjelaskannya pada Stefania. Hingga si Eneng pun pergi berlalu. Kit menjelaskan kalau Stefania adalah saudara tiri mereka berdua. Eru bertanya apakah Kit dan Eddie akan membalaskan dendam pada Stefania. Kit mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan karena hubungan mereka biasa-biasa aja. Kedua besti amat senang mengetahui Eru sangat care pada mereka. Setelah itu Eru berkeliling dan bertemu dengan seniornya di akademi. Pria itu bernama Edgar C. Blanche dan ia seorang Knight Runner yang mengendarai Silhouette Knight. Eru curcol bareng Edgar mengenai Silhouette Knight. Lalu Edgar mengizinkan Eru untuk masuk ke dalam Silhouette Knight miliknya. Eru sangat senang dan terharu akhirnya ia bisa menaiki robot impiannya. Eru mencoba mengendarainya, tetapi kaki sang bocah belum sampai memegang kendali Silhouette Knight. Selang beberapa waktu, Eru membangunkan Eddie dan Kit agar segera melakukan evakuasi. Tempat itu diserang oleh monster buah sehingga para siswa harus mengungsi. Lalu para siswa kelas atas akan menghadang monster buas. Eru dan Kit serta Eddie bersama-sama membantu Stefania memberantas hewan buas. Setelah itu para Silhouette Knight datang menghalau para monster hingga KO. Eru merasakan ada sesuatu yang aneh dan ia memiliki firasat buruk mengenai hutan tersebut. Selanjutnya sekawanan monster sedang berlarian. Muncul lagi monster mengerikan bernama Behemoth yang merupakan binatang iblis kelas pimpinan. Karena situasi sangat genting, Stefan disuruh pergi melapor ke Jantunen. Setelah itu sekelompok Knight Runner berusaha melawan Behemoth. Akan tetapi Behemoth sangatlah kuat. Satu persatu para Knight Runner dimusnahkan oleh Behemoth. Dengan cara menginjak-injak, mengempaskan dan membakar, begitulah cara mereka meninggoy. Kemudian sekelompok binatang iblis tiba-tiba muncul dan menyerang. Kini telah berhasil dikalahkan oleh para murid Akademi Laihala.
Berkat bala bantuan Silhouette Knight dibawa oleh Eru, kerugian dapat dikurangi. Setelah itu para murid mengevakuasi para korban luka-luka ke karavan. Menurut Stefania, mereka aman untuk sementara waktu. Stefania juga berterima kasih kepada Eru. Kakak beradik Eddie serta Kit. Sesudah mengatakan hal itu, Stefania tiba-tiba memeluk Eru. Sebab dirinya merasa Eru sangat menggemaskan. Ketika menyaksikan tindakan Stefania, Eddie tidak tinggal diam. Dengan spontan dirinya melakukan hal sama seperti seniornya. Menengok kekonyolan teman-temannya, kita hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba Eru terlihat sangat serius karena dirinya ingin membahas sesuatu dengan Stefania. Kalau menurut Eru, hutan Clockwork itu relatif aman. Akan tetapi, mengapa banyak binatang iblis mendadak muncul di sana? Oleh sebab itulah, Eru berpikir itu bukanlah kebetulan semata. Melainkan ada kekuatan yang lebih besar menggiring para binatang iblis tersebut. Di lain sisi, Stefan berhasil sampai di Jantunen. Stefan tampak ngos-ngosan memberi laporan pada Sleman bahwa rute yang ditempuh Behemoth adalah hutan Clockwork. Dengan kata lain, Behemoth sedang menuju ibu kota kerajaan. Meski mereka membawa semua Silhouette Knight di Jantunen, masih belum bisa mencapai 100 unit. Sleman masih ragu bisakah mereka bertahan dalam melawan binatang kelas pemimpin. Apalagi murid Laihala sedang berlatih di hutan Clockwork. Mendengar hal itu membuat Sleman jadi was-was. Sehingga Sleman memerintahkan para Netrunner area itu untuk segera berkumpul. Setelah itu mereka akan langsung berangkat saat kelompok satu siap. Sleman sendiri yang akan memimpin para Netrunner. Kembali ke Eru dan kawan-kawan. Kalau diibaratkan binatang iblis yang baru saja mereka bantai, sedangkan berusaha kabur dari sesuatu lebih kuat dan besar. Sedang berusaha kabur dari sesuatu yang lebih kuat dan besar. Benar saja, pemikiran Eru jadi kenyataan. Karena Behemoth sudah muncul di hadapan mereka. Sontak saja para murid Akademi Laihala pada berlarian. Melihat kekacauan di sana, Eru dan kawan-kawan berusaha menenangkan teman-temannya dan menyuruh mereka pergi ke karavan. Adapun Edgar yang menyuruh Silhouette Knight bertugas memancing Behemoth. Sementara itu Helvi sempat protes sebab lawannya adalah binatang iblis kelas pemimpin. Namun tidak ada pilihan lain, mereka harus melakukannya sampai semua murid siap dievakuasi. Sebagai kesatria, Edgar tidak akan mundur tanpa hasil. Lantas para Necrunner mulai menyerang Behemoth. Sedangkan murid lainnya lagi sibuk mengevakuasi. Eru berharap para seniornya bisa bertahan menghadapi binatang iblis tersebut. Kemudian Dietrich dan Gertrude merasa sombong. Keduanya berpikir bisa melawan Behemoth dengan mudah. Keduanya sempat berebutan untuk menghadapi binatang iblis. Lantas Edgar memperingati kedua temannya untuk berhati-hati. Akan tetapi secara mendadak Behemoth berhenti. Setelah itu Behemoth mengeluarkan semburan api. Membuat Dietrich ketakutan melihat keganasan sang binatang iblis. Sehingga tanpa sadar Dietrich melarikan diri dari TKP. Kembali ke Eru dan kawan-kawan. Di sana Stefania menyuruh si MC untuk segera naik ke atas kereta. Namun Eru melihat sosok Silhouette sedang berlari membuat dirinya berhenti dan menyuruh para bestinya pergi duluan. Sedangkan Eru berlari mengejar Silhouette tersebut. Karena begitu ketakutan membuat Dietrich hilang keseimbangan hingga dirinya terjatuh. Akan tetapi Dietrich berusaha menggerakkan Silhouette, hanya saja robotnya tak mau bergerak. Jadi Dietrich terlihat galau, frustasi dan histerias. Lalu ia berteriak sembari mengatakan apabila terus berada di sana, maka Dietrich akan meninggoy. Sepertinya Dietrich ada rasa penyesalan di hatinya. Walau demikian, Dietrich tetap memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab seorang kesatria tak boleh mati sia-sia. Oleh karenanya, Dietrich menentukan opsi terbaik dari yang terburuk. Dietrich juga tidak bermaksud menelantarkan teman-temannya. Sesampainya di lokasi Dietrich berada, Eru langsung membuka Silhouette sehingga Dietrich terkejut. Secara belak-belakan, Eru langsung mengatakan kepada seniornya bahwa Dietrich kabur melarikan diri dari medan perang. Sontak saja Dietrich menjadi sangat kesal dikatain oleh juniornya. Dietrich pun menyampaikan perasaannya.
Jika berada di situasi seperti itu, wajar kalau ia menyelamatkan nyawanya. Mengetahui isi hati seniornya membuat Eru merasa lega. Dengan begitu, Eru bisa mengambil alih siluet tanpa ragu lagi. Kemudian Eru masuk ke dalam siluet Knight milik Dietrich dan mengambil alih komando. Senior hanya bisa termangun menyaksikan junior menggantikan dirinya yang mengendalikan siluet Knight. Dengan santai Eru mengatakan kalau dirinya tidak bisa membuang Dietrich di tengah hutan sendirian. Maka dari itulah Dietrich harus nyaman dalam posisi demikian. Karena siluet tersebut tidak sesuai dengan tubuh mungil Eru yang menyebabkan ia susah memiloti siluet Knight biasa. Akan tetapi Eru mencoba memodifnya agar bisa ia kendarai. Kemudian Eru mulai menyelaraskan dirinya dengan siluet Knight tersebut. Dengan mengabaikan segala metode kontrol fisik untuk mengendalikan keseluruhan siluet Knight melalui mantra yang dimasukkan ke dalam gun-like rod miliknya. Dalam sejarah pengendalian, tidak seorang pun pernah memakai metode semacam itu. Akan tetapi Eru bisa menghubungkan mantra bersama siluet Knight, lalu memulai penyelarasan kendali dalam nilai standar. Sehingga penyelarasan berhasil dilakukan dan siluet Knight siap dijalankan. Setelah itu Eru bergegas menuju tempat pertarungan. Sepertinya Eru sudah terbiasa dengan siluet Knight kepunyaan Dietrich. Eru begitu lincah dan cekatan mengendarai si robot merah. Adapun para senior masih berjuang melawan Behemoth. Akhirnya Eru tiba di TKP dan bersiap menyerang Behemoth. Namun Edgar berpikir kalau Dietrich yang mengendalikan siluet Knight. Dengan penuh gairah, Eru menyerang binatang iblis tersebut. Eru berhasil menusuk mata sang Behemoth hingga binatang iblis teriak kesakitan. Lalu Edgar menitipkan Behemoth sementara waktu untuk ditangani oleh siluet Knight milik Dietrich. Eru sangat menikmati pertarungannya dengan Behemoth. Sambil tertawa riang, Eru berhasil menghindari semburan api Behemoth. Eru juga memuji kekokohan tubuh milik Behemoth, menandakan tubuh binatang iblis tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Sehingga Eru memakai cara terjitu melawan senjata pemusnah massal alias Behemoth. Kemudian Dietrich telah sadarkan diri tanpa sengaja melihat Behemoth. Lantas Dietrich teriak histeris ketakutan sampai dirinya syok berat. Karena kekacauan yang dibuat seniornya membuat Eru jadi terganggu. Padahal si MC lagi konsentrasi penuh menghadapi binatang iblis. Sebab pedang siluet Knight milik Dietrich tidak berguna menyebabkan Eru membuang pedang itu. Melihat junior membuang pedangnya, Dietrich jadi marah. Akan tetapi Eru bersikap cuek terhadap ocehan seniornya. Lalu Eru mengambil pedang yang lain. Namun mana milik siluet Knight tinggal 20% lagi. Walau demikian, Eru masih siap untuk bertarung. Tiba-tiba, regu penyelamat yang dipimpin oleh Sleman udah nongol di area TKP. Sleman menyuruh siluet Knight merah untuk beristirahat. Dan mereka akan menggantikannya bertarung melawan Behemoth. Seketika itu, Dietrich menjadi senang sebab bala bantuan sudah datang. Regu Sleman mulai menyerang Behemoth. Namun menurut Eru, serangan dari regu Sleman tidak akan mempan menghadapi Behemoth. Kemudian regu Sleman menyiapkan senjata pamungkas mereka bernama Hard Cluster Bunker. Walau senjata tersebut sudah mengenai Behemoth, tetapi malah membuat binatang iblis menjadi lebih ganas. Akhirnya regu Sleman pada terpental beserta senjata mereka. Sontak saja Dietrich semakin frustasi. Apalagi bala bantuan sama sekali tidak mampu melawan Behemoth. Berbeda dengan Eru, dirinya semakin menggila dan menggebu-gebu bersiap melawan Behemoth. Karena yang pantas melawan Behemoth hanyalah Eru seorang. Dengan kecepatan maksimal, Eru kembali menyerang sang Behemoth. Dari serangan tersebut, Eru mengetahui bahwa sihir penguat Behemoth sudah melemah. Regu Sleman masih menembakkan serangan secara bertubi-tubi. Sedangkan siluet Knight milik Dietrich mengalami keletihan logam hingga gearnya melemah. Seketika itu Eru jadi sedih sebab dirinya tidak rela kalau Skatmat bersama siluet Knight kepunyaan orang lain bukan dengan siluetnya sendiri. Tiba-tiba Eru menyuruh Dietrich memiloti gearnya. Akan tetapi Dietrich menolak. Walau demikian Dietrich harus mengambil alih komando jika tidak mau meninggoy. Karena Eru akan keluar dari siluet Knight untuk bertarung dengan caranya sendiri. Sleman melihat Neckrunner sudah berada di luar tubuh robot. Ternyata Eru mengeluarkan lingkaran sihir dan menggunakan jurus air bulat menyerang Behemoth.
Setelah itu Eru memerintahkan senior untuk melompat mundur. Dalam sekejap Eru mengambil senjata yang menancap di mata Behemoth, sehingga aliran listrik menyelimuti tubuh binatang iblis hingga dirinya jatuh terkapar. Mekanisme senjata milik Eru, yaitu aliran listrik diarahkan pada mata Behemoth, mengalir melalui zat cair dan membakar otaknya. Jika otak termasuk inti kehidupan biologis meledak, binatang iblis kelas pemimpin pun pasti lumpuh. Ketika menghilangnya sihir penguat yang menopang tubuh membuatnya tertindih oleh berat badannya sendiri. Pagi harinya para Night Runner bersiap melakukan tugas pembersihan. Edgar memandang siluet Night si Dietrich merasa menyesal. Karena sempat berpikir bahwa temannya melarikan diri lalu meminta maaf kepada Dietrich. Baginya pengorbanan Dietrich tidak akan pernah Edgar dan kawan-kawan lupakan. Setelah mengucap kata-kata itu, Edgar dan kawan-kawan terbelalak menyaksikan sosok Eru sedang mengangkut tubuh Dietrich. Ketika seniornya memandangnya dengan tatapan terkejut, membuat Eru merasa keheranan. Akhirnya Edgar tahu kalau Eru sudah mencuri siluet Night milik Dietrich dan memilotinya. Sekarang Edgar malah merasa kasihan pada nasib Dietrich. Stefania berkata bagaimana kalau gagal mengendalikan siluet Night kepunyaan senior. Apa rencana Eru selanjutnya? Dengan santuy Eru menjawab bahwa dirinya akan segera menyusul teman-temannya berevakuasi. Akan tetapi Eru bersyukur karena bisa mengkomandokannya dengan sempurna. Agar nanti kerugian tidak terulang, Eru ingin membuat unit sesuai dengan dirinya. Kemudian para bestinya auto kaget. Mengetahui Eru tidak merasa trauma sama sekali. Dengan penuh semangat Eru menjelaskan sebab kejadian itulah yang meyakinkan Eru harus membuat siluet Night untuk dirinya. Sementara di Kastil Sayraiber sedang membahas perihal pertarungan melawan Behemoth. Menurut informasi, seorang anak kecil berusia 12 tahun yang berhasil mengalahkan binatang iblis kelas pemimpin. Agar kehormatan kesatria tidak tercoreng, maka kejadian itu akan dirahasiakan. Menurut pria berambut abu-abu, seorang raja kerajinan Frameria bernama Ambrosius Tafo Framervira. Kekuatan yang terlalu besar dapat membawa malapetaka. Sehingga Raja Ambrosius berpikir akan langsung menemui Eru. Selanjutnya Lauri bersama cucunya Eru menghadap Raja Ambrosius. Menurut Raja Ambrosius, dari luar Eru emang tidak seperti anak lelaki belasan tahun. Bagi Eru kata-kata sang raja merupakan pujian untuknya. Lantas Raja Ambrosius memanggil Eru bukan sekedar ingin bertemu, melainkan ketidakmampuan dirinya memilihkan hadiah sepadan atas pencapaian Eru. Kalau menurut Lauri, karena cucunya masih kecil maka tak perlu mendapat hadiah. Akan tetapi menurut Raja Ambrosius, mau anak kecil atau bukan, penakluk Behemoth tetap harus diberi penghargaan. Kemudian Raja Ambrosius menanyakan keinginan Eru, sehingga membuat Eru dalam dilema dan harus memikirkan jawaban terbaik. Jadi Eru memutuskan untuk menginginkan wawasan agar mengetahui metode pembuatan jantung siluet Night, yaitu Aether Reactor. Kemudian membuat orang-orang di sana terkejut dengan permintaan Eru. Maka pria tua bernama Knut Dixart protes terhadap keinginan Eru. Karena itu merupakan rahasia besar tidak boleh diketahui banyak orang. Oleh karenanya, permohonan itu hanya bisa dikabulkan oleh sang raja. Sebelum memberikan persetujuan, Raja Ambrosius menanyakan niat Eru sesudah mengetahui rahasia Aether Reactor. Lantas Eru menjawab kalau dirinya belajar di Lahaila sebagai Night Runner. Tetapi cita-cita Eru adalah memiliki siluet Night pribadi. Sehingga Raja menjawab daripada mempelajari Aether Reactor, dirinya bisa membuatkannya untuk Eru. Dengan santuy Eru menjawab kalau bukan itu keinginannya, melainkan membuat siluet Night berdasarkan usahanya sendiri. Karena Eru berniat membuat siluet Night dari cetak biru untuk memenuhi hobinya. Sontak saja semua orang di sana auto kaget mendengar jawaban Eru. Begitu pula dengan sang raja yang jadi ngakak mengetahui demi hobi Eru memohon Aether Reactor. Alhasil Raja Ambrosius mengabulkan permintaan Eru. Akan tetapi Raja Ambrosius berpendapat meski telah membunuh Behemoth belum sepadan menginginkan rahasia negeri itu. Oleh karenanya Eru harus membuktikan pada sang raja kalau Aether Reactor bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian Eru menanyakan jelas maksud sang raja. Lalu Ambrosius meminta Eru untuk merancang tubuh siluet Night.
Jika hanya terbaik, Eru bisa membuat Raja Ambrosius terkesan, maka permohonan Eru akan segera dikabulkan. Setelah itu di pabrik pembuatan siluet, seorang pria bernama David Hepken kaget melihat siluet Knight dalam kondisi mengenaskan. Padahal dilihat dari kristal tisu, tampak belum ada sebulan digunakan. Namun mengapa bisa sampai rusak parah hingga hancur dalam semalam? Tiba-tiba Eru sudah berada di belakangnya, menyebabkan si David terkejut. Di sana Eru terlihat kagum melihat kondisi siluet Knight dengan tubuh ambruk beserta kerusakan di segala tempat. Baginya keadaan siluet Knight tersebut merupakan keindahan tersirat. Kemudian Eru melanjutkan perkataannya, ditambah sensasi bersalah karena dirinya lah yang menyebabkan siluet Knight remuk. Dengan sigap, Besten Tormonen menutup mulut Eru agar tidak mengeluarkan kata-kata berbahaya. Kalau tidak, Senior David bisa mati kesal mendengar ucapan si Eru. Bukan hanya itu, Besten menggiring tubuh Eru untuk segera keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi David mencegahnya sebab ia ingin tahu maksud sensasi bersalah si Eru. Kemudian Eru mulai menjelaskan mekanisme perusakan siluet Knight kepada David dan Besten. Untuk meyakinkan dirinya, David langsung bertanya pada Dietrich. Lantas penjelasan Eru dibenarkan oleh Dietrich. Lalu Eru memuji Dietrich sebab pada serangan terakhir Behemoth senior akan berhasil menghindar. Akan tetapi Dietrich sudah syok berat merasa dirinya tidak berguna. Namun Eru menegaskan kalau senior harus bangga menjadi Knight Runner. Setelah itu David mengatakan jika Eru jadi pilot, semua siluet Knight akan hancur. Maka dari itu, bagaimana cara Eru mengantisipasinya? Kemudian Eru memberikan catatan berisi rancangan yang sudah dibuat olehnya. Untuk memberi solusi kepada David, di buku itu terdapat gambar strand type crystal tissue agar memperkokoh siluet Knight. Kemudian Eru dan David mulai mencoba menerapkan strand type crystal tissue pada siluet Knight yang rusak. Sebelum itu Eru mengusulkan agar bodi siluet Knight dirubah. David menyetujui keinginan Eru dan mereka siap membuatnya. Kemudian datanglah Edgar dan Helvi ke pabrik. Eru mulai menunjukkan rancangan fisik siluet Knight buatannya. Karena Eru berkeinginan mempermudah menggunakan tongkat sihir dan pedang secara efisien. Maka dari itu Eru merancang tangan tambahan di tubuh siluet Knight. Kemudian Eru ditemani David menjumpai Pak Kepala Sekolah untuk meminta izin agar melibatkan pihak sekolah dalam proyeknya. Setelah banyak penelitian, kegagalan dan pengembangan modifikasi strand type crystal tissue serta black weapon yang diterapkan, kini sudah siap diuji cobakan. Adapun hasil uji cobanya adalah penembakan sangat akurat menggunakan tangan tambahan. Karena inti uji coba kala itu adalah terciptanya pondasi pembaharuan siluet Knight. Kemudian uji coba berikutnya adalah latihan tanding Knight Runner di mana Helvi memakai siluet Knight unit yang baru Trando Corsis alias Talesta. Sedangkan Edgar menggunakan siluet Knight Earl Comber. Lantas pertandingan keduanya pun dimulai. Baik Helvi maupun Edgar sama-sama memiliki kualitas pilot yang baik. Edgar menyerang secara langsung. Tetapi Helvi tidak mau kalah dari dirinya yang berhasil mengempaskan Edgar. Ketika Helvi mau menghajar Edgar dengan pedangnya, tiba-tiba siluet Knight miliknya tidak bergerak sebab kehabisan mana. Akhirnya unit baru proyek Eru pun berhasil lulus pengujian. Kemudian Eru dan kawan-kawan merayakan keberhasilan terciptanya siluet Knight unit yang baru. Namun dari hasil latihan tanding diketahui bahwa unit baru memakan banyak bahan bakar. Sehingga tugas berikutnya adalah mengurangi pemakaian bahan bakar. Meski telas tele sudah selesai, tetapi masih jauh dari kata tamat. Karena pengembangan siluet Knight tak akan berhenti dalam sehari. Selanjutnya sewaktu uji coba siluet Knight unit baru boros bahan bakar. Kini Eru dan kawan-kawan tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi, walau sudah memikirkan banyak cara dan memodifikasinya masih belum selesai. Dan memodifikasinya masih belum berhasil. Kemudian Eru dan kawan-kawan mencoba senjata-senjata yang ada pada unit siluet Gear. Eru mulai menembakkan jangkar kawat dan hasilnya sangat menakjubkan. Dilanjutkan ke alat berikutnya terbuat dari sistem strand type crystal tissue disebut Scorpius. Lantas Kit memulai menembakkan senjata tersebut. Hasil serangannya pun sangat mantap. Apalagi bisa digunakan untuk serangan secara bertubi-tubi.
Kemudian Ksatria Kelinci Marun diutus oleh Adipati Dixguard mengumpulkan para murid Akademi Laihala yang terlibat dalam pembuatan Silhouette Knight unit baru. Tujuannya adalah agar para murid membawa unit baru ke hadapan Adipati Dixguard bersama si pilot untuk mengoperasikannya juga. Sehingga semua unit baru dibawa ke suatu tempat. Di sana banyak sekali binatang iblis bermunculan. Kemudian melihat binatang iblis berhabitat di dalam tanah membuat Eru terlihat senang. Eru merasa kedatangan binatang iblis, lalu menyerangnya. Dengan lincah Eru menghindari setiap serangan binatang iblis tersebut. Lantas Eru menyuruh seniornya melanjutkan pemusnahan. Sehingga Regu Edgar dan kawan-kawan menghajar binatang iblis secara membabi buta. Alhasil binatang iblis berhasil ditumbangkan. Di lain sisi, kelompok Ksatria Taring Perunggu lagi berkumpul membahas tentang unit baru Silhouette Knight. Karena mereka mengincar unit baru itu. Seorang wanita berebut merah bernama Kerhit Hertanggas merupakan bos dari kelompok tersebut. Kerhit berniat memasuki benteng Kesa Desos. Kemudian Eddie dan Kit mampir ke tempat David. Setibanya di sana, Eddie menanyakan keberadaan Eru. Akan tetapi semuanya pada diam dengan wajah muram. Ternyata Eru masih berada di tempat Adipati Dixguard bersama Telestalia. Lalu di benteng Kesa Desos, Eru menjelaskan konsep pembuatan unit baru Silhouette Knight pada Adipati Dixguard. Tidak lupa pula menjelaskan kelemahan Telestalia. Adapun mengatasi kelemahan tersebut belum dipecahkan oleh Eru dan kawan-kawan. Setelah mengatakan itu, Eru melanjutkan lagi penjelasannya di bagian mesin yang paling utama, yaitu Erdr Reactor. Masih memakai teknologi yang ada. Itu juga merupakan kendala bagi Eru dan kawan-kawan. Meski proyek unit baru dikendalikan oleh Eru, tetapi Dixguard menginginkan dirinya untuk mengambil wewenang dan keputusan pada proyek tersebut. Adapun soal menjelaskan proyek tersebut akan dilakukan oleh Dixguard sendiri. Ketika mendengar hal itu, membuat Eru merasa lega. Karena sikap Eru tidak merasa keberatan sama sekali menyebabkan Dixguard jadi kesal sampai berkeringat dingin. Kemudian Dixguard menjelaskan sejak Fremevira dibangun tidak seorang pun membuat desain Silhouette Knight seorang diri. Lalu Dixguard menyuruh Eru melihat pengembangan Silhouette Knight dan pencapaian tiap zaman. Pencapaian membutuhkan orang kompeten dan waktu panjang, sedangkan Eru menganggapnya hal sepele. Bahkan meminta teknologi Ide Reaktor yang merupakan rahasia negeri itu. Lalu dengan polosnya, Eru malah mengatakan kalau dirinya bukan ingin menunjukkan Telestale kepada sang raja, melainkan unit baru lain. Ketika Eru menyebutkan hal itu, membuat Dixguard makin terkejut. Apalagi niat Eru menunjukkan mesin terbaik kepada Baginda Raja. Alhasil, Dixguard dibuat pusing oleh Eru sehingga dirinya tidak habis pikir anak kecil seperti Eru memiliki ide yang sangat banyak. Setelah itu Dixguard bertanya untuk apa Eru melakukan itu semua. Dengan santuinya, si bocah menjawab karena itu adalah hobinya. Sehingga kakek tua itu tidak tahu harus berkata apa lagi dengan jawabannya. Karena wewenang berada di tangan Adipati Dixguard, maka Eru akan menerangkan rencana kepadanya. Adapun Dixguard kembali terkejut sebab masih ada lagi yang ditunjukkan oleh Eru. Kemudian Eru mengatakan bahwa yang ditunjukkan olehnya barusan merupakan rencana aslinya. Rencana itu akan membuat teknologi Ide Reaktor dapat berguna di tangannya. Jadi Eru meminta banyak waktu untuk menjelaskannya. Lalu di benteng Kesa Desos, tepatnya di desa Derry, bermunculan banyak binatang iblis kelas petarung. Selanjutnya para Neckrunner berhasil menumpas semua binatang iblis di desa Derry. Setelah itu satu Neckrunner membawa bendera untuk melapor bahwa misi selesai. Akan tetapi sewaktu di perjalanan ada robot milik Ksatria Taring Perunggu berhasil membunuh Neckrunner tersebut. Kemudian penjaga membuka gerbang. Dirinya tidak mengetahui bahwa Telestale tersebut sudah berganti Neckrunner dari salah satu anggota Ksatria Taring Perunggu. Sehingga mereka berhasil masuk ke dalam benteng. Setelah berhasil masuk, kelompok Ksatria Taring Perunggu menyerang para warga di dalam benteng. Mereka bersiap mengambil unit baru Telestale. Sesudah Kerhit memasuki Telestale, dirinya mulai melakukan penyerangan. Eru menemui Adipati Dixguard untuk ikut bertarung. Akan tetapi Dixguard melarangnya sebab Eru bukanlah murid biasa, melainkan pengembang Silhouette Knight negeri itu. Sehingga Adipati mengutus Komandan Morton ke TKP.
sedangkan para kelompok begitu menikmati menggunakan unit baru Telestalia. Adapun Koba dan Morton bertarung melawan para penyamun dengan gagah. Akan tetapi Kerhit juga sangat cekatan menghindari serangannya dan berhasil kabur dari sana. Setelah itu Edgar dan kawan-kawan tengah menuju benteng Casadesius berpapasan dengan kelompok Kerhit yang berhasil kabur. Ketika Edgar mulai mengkonfirmasi, saat itu juga Kerhit dan kawan-kawan menyerangnya. Dietrich mulai menguji coba back weapon siluetnya dan berhasil mengenai musuh. Akan tetapi musuh tidak lemah. Mereka berhasil mengacaukan Edgar dan kawan-kawan. Kemudian si bocah Eddie dan Kit menggunakan siluet unit baru juga. Mereka niat bertarung melawan para musuh untuk membantu para seniornya. Namun David serta Batson tidak bisa menghentikan Eddie dan kawan-kawan. Setibanya di TKP, Eddie dan kawan-kawan langsung bergabung dengan Edgar mengejar Kerhit. Ketika melihat Batson dan David berada di benteng, Eru segera menemui kedua temannya. Batson dan kawan-kawan langsung memberitahu Eru soal Telestale yang mereka jumpai menembak Edgar dan kawan-kawan, serta mengatakan kalau Eddie and the gang bersama mereka. Mengetahui hal itu, Eru bergegas menghadapi musuh di dalam benteng. Dengan mudah Eru membabat habis musuh-musuhnya. Kemudian Kit tiba-tiba terjatuh sehingga tali jangkarnya mendadak lepas dan melilit area sekitarnya. Ketika Kit kembali ke area musuh, dirinya ingin diserang. Akan tetapi musuh tersadung dengan lilitan jangkar menjadi terjatuh ke sungai. Sedangkan Edgar masih sibuk bertarung melawan Kerhit. Perhatian Edgar sempat teralih karena merasa cemas dengan kedua bocah. Kerhit mengambil kesempatan menyerang Edgar secara bertubi-tubi hingga dirinya terjatuh. Kerhit tak segan-segan menebas siluet milik Edgar. Kemudian Dietrich menemukan Edgar dalam kondisi terluka parah dan ia mau membantu mengeluarkan Edgar dari siluet Knight. Akan tetapi Edgar menyuruhnya mengejar Telestalia. Tiba-tiba Eddie dan Kit muncul di sana. Seketika itu di tempat mereka berada ada sekawanan binatang iblis kelas petarung muncul. Akhirnya Eru berhasil menyusul teman-temannya. Ditambah lagi dengan kedatangan Morton, lantas mereka pun langsung membabat habis gerombolan binatang iblis tersebut. Keesokan harinya, Morton pergi melapor kepada Dixguard bahwa ada temuan penggunaan Cursed Blade di tempat kejadian. Diketahui bahwa Cursed Blade merupakan ramuan terlarang yang bisa membuat binatang iblis mengamuk. Keberadaan siluet Knight unit baru juga belum ditemukan. Kemudian kejadian di benteng Casadesius menyebar. Sedangkan para murid yang terlibat dalam proyek Eru dipanggil ke Kastil Scriber untuk menghadap Raja Ambrosius. Lalu sang raja mengangkat Eru menjadi pimpinan dalam timnya. Tidak lupa pula Raja Ambrosius memberi nama pada tim Eru sebagai utusan kesatria Phoenix Perak. Selanjutnya, Morton membawa unit Kaldo Toa atas perintah Adipati Dixguard dan diberikan kepada Eru. Setelah itu Eru and the gang sedang mengadakan rapat untuk melancarkan misi mereka sebagai anggota Phoenix Perak. Eru juga memberitahukan bahwa nantinya akan ada kompetisi dengan siluet Nightclap dalam menciptakan sebuah unit siluet Night. Sehingga teman-temannya bersemangat untuk bertanding melawan siluet Nightclap. Berdasarkan pengalaman sewaktu di benteng Casadesius, Eru berencana membuat siluet Night yang baru menjadi lebih lincah ditambah dengan senjata penunjangnya. Anggota Phoenix Perak mulai membuat siluet Night baru dan berbagai macam robot guna memudahkan pekerjaan mereka. Kemudian wanita berambut pendek bernama Nona Freiberg merupakan anggota kesatria Elang Lazuardi. Nora melaporkan bahwa mereka sudah berhasil menangkap para pengkhianat di akademi yang membocorkan soal Telestale kepada para penyamun. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, kesatria Elang Lazuardi sudah menyiapkan para penjaga di sekitar akademi Laihala. Akan tetapi, pelaku pencurian masih misterius. Mereka kehilangan jejak di pegunungan Aubigny. Sehingga disimpulkan bahwa pelakunya adalah negara lain. Eru pun berterima kasih kepada Nora dan anggota lainnya, serta menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya ditangani oleh mereka. Kemudian Eru bersiap melakukan uji coba Kalda Toa unit baru. Karena kekuatannya terlalu besar, siluet jadi tumbang dan Eru jatuh pingsan. Akhirnya Eru sudah sadar dari pingsannya. Berdasarkan hasil uji cobanya, terlalu menghisap seluruh mana yang disimpan lalu mesin mendadak berhenti. Akan tetapi Eru tak akan menyerah dan mencoba melakukan beberapa penyesuaian agar unit baru bisa digunakan. Ketika mengetahui Kalda Toa baru dalam keadaan kritis membuat David marah-marah.
Seiring waktu, Phoenix Perak dan Lab terus-menerus menyiapkan siluet Knight masing-masing. Akhirnya Phoenix Perak berhasil menyelesaikan unit mereka. Kemudian masuklah anggota siluet Knight laboratori ke area pertandingan bertempat di Kastil Scriber. Mereka membawa Kaldotoa Dart serta juga menggunakan pilot terbaik bernama Arufan dari Althusar. Begitu pula utusan Phoenix Perak menampilkan unit baru dengan kecepatan dan kelincahan super disebut Sendok. Disertai 3 unit Telestali berbekal option work serta gear yang dimodifikasi. Selanjutnya pertarungan kedua kubu pun dimulai. Mereka bersiap-siap saling menyerang. Sedangkan Eru menggunakan Telestari terbang ke arah musuh. Walaupun Xerxes menembakkan serangan, Eru berhasil menghindari semua serangan itu. Eru berhasil menumbangkan 1 Kaldotoa. Lalu LD dan Kit menggunakan Sendok mencoba menyerang musuh. Disusul dengan Edgar serta Dietrich. Kemudian Dietrich dengan jurus lightning-nya menyengat Edra. Sedangkan si Eru harus beristirahat sejenak karena untuk menghisap mana. Arufan berhasil mengenai Sendok. Setelah itu menembak si kembar secara beruntun. Akan tetapi si kembar berhasil menghindari serangan. Masing-masing anggota Phoenix Perak masih bertarung melawan musuh. Kemudian Sendok berlari ke arah Pilia. Meski ditembak secara terus-menerus, si kembar berhasil menghindari semua serangan. Akhirnya si kembar memijak Kaldotoa milik Pilia. Lalu musuh lain berusaha menyerang Eddie dan Kit namun berhasil ditangkis. Sedangkan Edgar serta Dietrich mulai kehabisan mana, membuat pergerakan mereka melambat. Setelah itu si Eru siap mengisi mananya. Dirinya pun langsung bertarung. Bergerak lincah di atas udara, Eru berhasil menumbangkan lawannya. Sesudah puas melihat kemampuan para unit baru dan kemampuan para Neckrunner, Baginda Raja menghentikan pertandingan. Sedangkan dari kejauhan, pria berambut panjang bernama Emrys merupakan seorang pangeran, sepertinya tertarik dengan kemampuan milik Eru. Kemudian setelah kelulusan Eru dan kawan-kawan, Ksatria Phoenix Perak dipindahkan ke benteng Orbesius terbaru. Setelah itu, Eru dan kawan-kawan dipanggil oleh Kankunen. Tibalah mereka di Kastil Scriber. Eru dan kawan-kawan langsung disambut oleh Pangeran Emrys. Tanpa basa-basi, Raja Ambrosius meminta Eru dan kawan-kawan membuat siluet Knight untuknya. Walau beliau sudah mempunyai Redis Olvila, akan tetapi unit tersebut bukan miliknya lagi sebab Raja Ambrosius sudah mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Akan tetapi unit tersebut bukan miliknya lagi, sebab Raja Ambrosius sudah mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Karena raja sekarang adalah Leotamus, menyebabkan Redis Olvila diturunkan padanya. Dikarenakan Raja Ambrosius berniat menghibur diri, makanya meminta Eru dan kawan-kawan membuat unit untuknya. Begitu pula dengan Pangeran Emrys ingin juga dibuatkan siluet Knight. Eru bersedia memenuhi permohonan keduanya. Serta merta Eru meminta spesifikasi yang diinginkan dalam siluet Knight, sehingga memudahkan Eru dan kawan-kawan membuat sesuai dengan keinginan raja serta pangeran. Setelah itu sesuai dengan janjinya, Eru memperlihatkan unit pesanan Pangeran Hermes dan Raja Ambrosius. Unit tersebut diberi nama Goldeo serta Jilbab 3. Namun Pangeran Hermes beserta Raja Ambrosius menginginkan Goldleo, sehingga mereka berdebat. Segera keduanya memutuskan dengan pertarungan untuk menentukan pemilik sah Goldleo. Raja Ambrosius terlihat lebih unggul. Pangeran Hermes sampai kewalahan dibuat kakeknya. Kemudian Pangeran Hermes siap menyerang kakeknya dengan pedang. Akan tetapi Raja Ambrosius berhasil menangkap cucunya lalu membantingnya. Namun Pangeran Hermes berhasil menghindari benturan menggunakan back weapon. Dengan penuh semangat, Pangeran Hermes menyerang kembali sang kakek dan berhasil memotong pedang Raja Ambrosius, sehingga Goldleo pun menjadi milik sang pangeran. Selanjutnya, pesan rahasia siaga 1 dari benteng lembah Altskusail. Menurut informasi, sekelompok Selkes dalam jumlah besar tengah mendekati Alfheim. Selkes adalah sejenis binatang iblis. Seluruh tubuhnya tertutupi cangkang tebal. Sifatnya menyerupai lebah dan semut. Mereka memiliki seekor Queen Selkes yang menjadi induk. Bahkan terkadang ada beberapa induk dalam satu kelompok. Dalam kasus itu, kelompok mereka seringkali berpisah. Lalu jalur tempuh mereka salah satunya menuju aset terpenting Farmevira.
Kemudian Arupan dan kawan-kawan berjuang melawan Selkes. Pangeran Hermes, Raja Ambrosius, serta Eru and the Gang datang untuk membantu melawan Selkes. Walau Selkes sudah banyak dibantai, tetapi jumlah Selkes masih sangat banyak. Lantas Eru dan kawan-kawan mencari sang ratu dan berhasil menemukannya. Sang ratu terlihat sangat kokoh meski telah diserang. Kemudian sang ratu mengamuk dan mengejar Eru dan kawan-kawan dengan sangat cepat. Lalu Eru memutuskan untuk berpisah dari kedua temannya serta bertarung sendirian melawan sang ratu sendirian. Akhirnya Eru berhasil menumbangkan sang ratu. Kemudian Eru mendapat hadiah dari Raja Ambrosius karena sudah membuktikan kualitas dirinya. Sesuai dengan janjinya, Raja Ambrosius akan memberikan wawasan soal metode pembuatan Aether Reactor. Sontak saja Eru kegirangan dan memintanya diberitahu sekarang. Akan tetapi hanya penduduk desa Alfheim yang tahu soal itu. Sedangkan tidak sembarang orang bisa masuk, melainkan sudah diberi izin oleh seorang duta. Kemudian Eru diperkenalkan dengan duta tersebut dan langsung pergi menuju desa Alfheim. Setibanya di sana, Eru dan kawan-kawan menemui wanita gemoy bernama Kitley, sang tetua agung. Sesuai dengan kesepakatannya kepada Ambrosius, Kitley bersedia memberitahukan rahasia Aether Reactor kepada Eru. Setelah itu Eru diperlihatkan wawasan mengenai Aether Reactor. Pria berambut seorang elf menjelaskannya secara rinci dan tanya jawab pun berlangsung. Setelah mendapatkan pengetahuan tersebut, Eru sudah mempunyai rencana. Raja Ambrosius mempersilahkan Eru memakai jantung Behemoth dan Queen Selkes. Dalam penelitiannya membuat unit Silhouette Knight. Episode 9. Selanjutnya anak tertua kerajaan Zoladek sedang memberikan wejangan kepada para Blade Knight. Mendengar ceramahnya membuat para Blade Knight semangat 45 untuk berperang. Setelah itu, Zoladek mulai berperang dan berhasil menembus pertahanan kerajaan Kisperka. Meski demikian, sewaktu berhenti di depan Shield Rider kerajaan Osperka. Setelah itu orang-orang Kisperka berkumpul di Shield Rider membahas cara membalas orang-orang Zoladek. Mereka menyiapkan bala tentara. Tiba-tiba ada kapal terbang hitam berada di langit. Lalu kapal terbang hitam menurunkan banyak unit Tyranto ke dalam Shield Rider. Dalam sekejap Tyranto berhasil menumbangkan Silhouette Knight milik Kisperka. Kemudian Raja Augusti menyuruh putri tercintanya Eleonore dan Isidora kabur bersama Martina. Setelah itu Raja Augusti Kisperka bertarung melawan Pangeran Cristobal Zoladek. Pertarungan antara bangsawan tersebut berhasil dimenangkan oleh Pangeran Cristobal, sehingga Shield Rider berhasil dikuasai oleh kerajaan Zoladek. Kemudian Eru dan kawan-kawan tiba di kerajaan Kisperka yang sudah dikuasai Zoladek. Menyamar sebagai pedagang supaya Eru and the Gang diizinkan masuk. Neckrunner tersebut tidak percaya kalau Eru dan kawan-kawan adalah pedagang. Lantas Eru bertanya soal bendera kepada mereka, sebab tidak sama dengan bendera Kisperka. Sehingga salah satu orang Zoladek memberitahukan bahwa Kisperka telah tunduk di bawah kekuasaan Zoladek. Ketika mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, Eru dan kawan-kawan siap bertarung melawan pasukan Zoladek. Dengan menggunakan siliwat terbarunya bernama Ikagura membabat habis satu persatu musuhnya. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Eru dan kawan-kawan mulai menyelidiki siluet milik musuh. Eru dan kawan-kawan juga berniat memulung mesin-mesin kepunyaan musuh. Di lain sisi, Putri Kisperka Eleanor berhasil ditawan oleh musuhnya Zoladek. Pangeran Cristobal berniat menjadikan Eleanor sebagai istrinya. Akan tetapi Eleanor ogah dipersunting oleh Cristobal. Eleanor sedang dalam dilema memikirkan nasibnya dan saudaranya Isadora. Tanpa Cristobal sadari, di tempatnya sudah ada penyusup si Mbak Nora. Ketika mengetahui putri dari kerajaan Kisperka ditawan oleh Pangeran Zoladek, Eru dan kawan-kawan mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan sang putri. Setelah selesai mengadakan rapat strategi penyelamatan, Eru dan kawan-kawan berhasil diketahui keberadaannya oleh pasukan Zoladek. Adapun Gustav merasa percaya diri bisa menghadapi Eru dan kawan-kawan. Dari kejauhan, Dietrich melihat pasukan Zoladek berada di udara. Setelah mengetahui keberadaan musuh, Dietrich dan kawan-kawan menyerang musuh, sehingga Gustav menurunkan Silhouette Knight mereka. Pertempuran Dietrich dan kawan-kawan Gustav tidak bisa dielakkan. Akan tetapi Gustav kabur dari pertempuran. Melihat kapal udara milik musuh, Dietrich berniat meminta Eru untuk menciptakan senjata tempur lebih efektif.
agar bisa melawan kapal udara milik musuh. Selanjutnya dengan mengendarai siluet Knight, Eru dan kawan-kawan menuju TKP di mana sang putri Eleanor ditawan, di mana Eru menyelamatkan putri Martina. Pangeran Emery menyelamatkan Isadora dan Kit menyelamatkan putri Eleanor. Setelah misi penyelamatan selesai, mereka berkumpul lalu mundur. Kemudian Zalodek mendapatkan kabar kalau tawanan mereka berhasil dibawa kabur, sehingga si Kapten Luno memutuskan untuk menggunakan kapal udara mereka mengejar musuh. Ketika melihat kapal udara kepunyaan kerajaan Zalodek, Eru terbang mendekati kapal udara tersebut. Begitu sampai di kapal udara, tidak ada henti-hentinya, Eru terpesona, sehingga dirinya berniat membongkar kapal tersebut. Sontak saja si Jono merasa penasaran melihat siluet Knight bisa terbang. Akan tetapi Lono menyuruh mengguncangkan kapal agar Eru terjatuh. Karena guncangan terlalu kencang, Eru jadi terhempas dari kapal udara, sehingga Eru menunda pertarungannya dengan orang-orang di dalam kapal udara. Setelah kejadian tersebut, Lono melaporkan kepada Pangeran Cristobal. Akhirnya Eru dan kawan-kawan berhasil membawa keluarga kerajaan Kisperka beserta Putri Martina ke Fremev. Di sana mereka disambut oleh anggota Phoenix Perak serta sekutu Putri Marina bernama Letton Maki dan Bekel. Ternyata Asosiasi Pedagang Phoenix Perak telah membuat kesepakatan dengan Letton Maki dan Bekel dari kerajaan Kisperka. Kemudian Eru menjelaskan kelemahan siluet Knight bersama Lesvan merupakan kepunyaan kerajaan Kisperka. Karena itu pihak pedagang Phoenix Perak ingin menawarkan solusi. Adapun material pembuatannya sudah ditangani oleh Piala Phoenix Perak. Martina mengerti dalam setiap kesepakatan ada hubungan timbal balik. Apalagi Eru dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan mereka. Adapun yang Eru inginkan adalah semua siluet Knight Zalodek. Kemudian Marina menyetujui permohonan Eru. Kemudian Catalina menawarkan hadiah kepada Kerhit berupa hak tanah Kisperka. Jika Kerhit berhasil melawan Eru dan kawan-kawan, setelah itu Kerhit memberi wejangan kepada anggotanya agar semangat dalam menghadapi Eru dan kawan-kawan. Kerhit berencana memakai Vendo Bahdala yang sudah dimodif saat pertarungan nantinya. Kemudian anggota kesatria Taring Perunggu mulai beraksi. Akan tetapi tindakan mereka berhasil diketahui oleh anggota Phoenix Perak. Ketika Kerhit mengetahui kegagalan timnya, tanpa sadar Edgar sudah berada di dekatnya, sehingga pertarungan keduanya pun terjadi. Sewaktu Kerhit mengeluarkan suara, membuat Edgar teringat akan musuhnya waktu itu yang mencuri siluet Knight kepunyaan Helvi. Seketika Edgar jadi bersemangat untuk membalas dendam atas kekalahannya waktu itu. Segera Edgar membantai Kerhit hingga tumbang. Selanjutnya Zalodek tiba di lokasi Eru dan kawan-kawan membawa peralatan tempur lengkap. Begitu pula anggota Phoenix Perak dengan senjata mereka siap menghadapi musuh. Adapun masing-masing anggota Phoenix Perak menjalankan tugasnya. Ketika melihat salah satu kapal udara musuh kabur, Batson menembakkan jangkar lalu Eru berhasil kabur mencapai kapal udara dan menyerangnya. Karena terpojok, Pangeran Cristobal membuat penawaran kepada Eru agar mau bergabung dengan Zalodek. Akan tetapi Eru menolak tawaran tersebut. Semua ucapan yang Eru lontarkan membuat kesal Pangeran Cristobal, sehingga sang pangeran memilih Skatmat bersama unitnya. Setelah melihat kapal induk Zalodek telah jatuh, Jono memilih untuk mundur. Lantas demi membalaskan dendamnya Zalodek, Jono akan menciptakan senjata mahadahsyat. Kemudian Kisperka berhasil merebut kembali kekuasaannya dan Putri Eleanor menggantikan posisi Raja Augusti. Sebagai Ratu Kisperka, Eleanor memberikan wejangan kepada rakyat Kisperka. Sontak saja seluruh rakyat menyambut sorak gembira kemerdekaan mereka. Di lain sisi, Eru dan kawan-kawan mulai melakukan penelitian terhadap siluet musuh. Dari penelitian itu, Eru mendapatkan banyak informasi yang berguna untuk pembuatan siluet Knight dan senjata. Eru pun berkeinginan dapat bertemu dengan Jono untuk berbagi wawasan dengannya. Selanjutnya Eru dan kawan-kawan kedatangan musuh dari Zalodek. Akan tetapi musuh tidak menaiki kapal udara, melainkan dalam bentuk lain naga diberi nama Viper. Seketika Viper menyemburkan api mahadahsyat menyerang anggota Phoenix Perak. Eru menyadari kekuatan tersebut menyuruh teman-temannya untuk menghindar. Ketika Eru mendekati Viper, dirinya diserang langsung oleh naga terbang dari Zalodek. Meski demikian, Eru tetap bersemangat, apalagi kekuatan musuh top abis. Sewaktu Lono melihat Eru, dendamnya kembali memuncak. Lono teringat akan kematian Pangeran Cristobal.
sedangkan anggota Phoenix lainnya sibuk bertarung dengan musuh. Kemudian Viper terkena jangkar milik anggota Phoenix perak. Saat musuh sedang lengah karena terjerat oleh jangkar, Eru mengambil kesempatan dan berhasil menjangkram Viper. Demi melepaskan genggaman Eru, musuh memutar Viper sehingga Eru terhempas dan musuh menyerang Eru. Akan tetapi berhasil Eru hindari. Karena Viper akan kehabisan mana, Jono terpaksa mengeluarkan peluru spesial untuk membombardir Eru. Ternyata peluru tersebut bukan asap biasa, melainkan mengandung pecahan logam, sendawa, dan bubuk belerang. Peluru spesial disebut dengan Magius Jet Trusser karena pengaruh asap itu mengganggu kendali Eru. Walau demikian, Eru berhasil mendarat dengan selamat. Akan tetapi keduanya tetap saling mengeluarkan serangan dan seimbang. Tiba-tiba muncullah sinyal ungu menandakan Viper harus mundur dari medan perang. Sehingga Lono serta anggota lainnya memutuskan pergi dari TKP. Kemudian anggota Phoenix perak mengadakan rapat dengan keluarga kerajaan Kisperka. Rapat tersebut membahas mengenai kekuatan musuh dan strategi perang menghadapi lawan. Tidak lama setelah itu dimulai lagi pertarungan antara Zoladek dengan Kisperka dibantu oleh anggota Phoenix perak. Lalu di atas langit bermunculan banyak Viper, begitu pula dengan anggota Phoenix perak berhasil menciptakan unit baru. Antara sesama otaku mecha saling bertaruh ciptaan siapa yang lebih kuat. Apakah Jono atau Eru? Selanjutnya, kapal udara milik anggota Phoenix merah diserang secara bertubi-tubi oleh Viper. Melihat hal itu, Batson memutuskan untuk kabur dengan niat membawa Viper ke tempat di mana Eru dan kawan-kawan rencanakan. Setelah musuh berada di jangkauan mereka, unit Eru mulai menyerang Viper menggunakan cairan hitam lalu membakarnya. Walau demikian, Jono tetap anteng-anteng aja, tidak merasa takut sama sekali. Karena Jono masih mempunyai senjata andalan yang diberi nama Maximize. Kemudian Dietrich dan Nora berhasil menurunkan satu jembatan. Sedangkan Jono menyuruh Lono untuk menggunakan senjata andalan Maximize. Dalam sekejap, Viper berhasil memadamkan api dan membuat tubuh Viper menjadi lebih kokoh. Karena Viper mempunyai teknologi pengaman, membuat tubuhnya tidak mempan terhadap serangan. Ketika Pangeran Hermes ingin mengambil komando benteng, dicegah oleh Seto. Seto berhasil menumbangkan beberapa siluet Knight, sehingga Edgar menyuruh lainnya pergi dan dirinya yang akan melawan Seto sendirian. Pertarungan Edgar dengan Seto pun berlangsung sengit. Keduanya memiliki ketangkasan luar biasa. Adapun Dietrich serta Nora berhasil menurunkan semua jembatan. Akhirnya misi kedua Night Runner itu pun selesai. Lantas para Night Runner, Kisperka, dan anggota Phoenix perak berhasil masuk ke lokasi musuh. Kemudian Eru mencoba menyerang Viper dari jarak dekat. Seketika itu Viper mengeluarkan semburan apinya. Namun Eru berhasil menghindari serangan tersebut. Si Eru berhasil menembus pertahanan Viper. Lantas Lono kembali mengeluarkan jurus. Akan tetapi Eru tetap bisa menangkis tembakan musuh. Lalu semua otaku mecha bertemu dan mulai bertarung ideologi masing-masing. Baik Eru ataupun Jono tetap berpegang teguh dalam keyakinannya. Keduanya sangat berbeda pandangan dalam tujuan membuat senjata. Melihat kegigihan dan ketangkasan Eru membuat Jono mengejek siluet naiknya si MC. Atas jiwa robotiknya, Eru bersumpah tidak akan membiarkan penghinaan serta ideologi Jono bertahan. Kemudian Eru menyerang Viper secara beruntun. Seketika pengaman Viper lenyap begitu saja. Bukan hanya itu, Viper banyak mengalami kerusakan. Karena diambang kekalahan, Lono mengendarai Viper membawanya ke arah tempat Ratu Eleanor berada. Selama bisa menabrak sang putri, Lono merasa sangat senang. Walau dalam keadaan terancam, Ratu Eleanor tetap bertahan pada posisinya. Secepat kilat, Eru bergegas menuju Viper dan berhasil menangkapnya. Kemudian dengan kekuatan Behemoth dan Queen Skullcase yang berada di tubuh Ikagura mengeluarkan serangan super dahsyat ke arah Viper. Begitu pula Viper sempat menyerang Ratu Eleanor. Eru jadi dilema, karena jika satu kesalahan saja serangannya bisa membahayakan sang ratu. Akan tetapi Kit mempunyai ide gila dan menyuruh Batson mendekatkan kapal ke dekat Viper. Setelah mendekat, Kit langsung mengejar Viper, menyebabkan Zendo Limbel jatuh bersama dengan Viper. Kemudian Eru menyuruh Kit untuk melompat ke tempatnya. Lantas Eru menangkap tubuh Kit. Setelah itu Shield Rider dan ibu kota berhasil direbut kembali Kisperka. Sehingga kekalahan Zoladek membuat kerajaan Kisperka kembali berdiri. Jadi Ratu Eleanor secara resmi menduduki tahta sebagai Ratu Kisperka.
Setelah itu Kit ngobrol bareng dengan Ratu Eleanor sekalian mau pamitan. Karena mau berpisah, Eleanor memeluk sang pujaan hatinya. Dengan berat hati, Ratu Eleanor mengikhlaskan kepergian Kit. Setelah itu, penduduk Kisperka mengantar kepergian anggota Phoenix Perak. Maniak mecha si Jono mengintai kapal udara Eru dan kawan-kawan lalu pergi. Tibalah kesatria Phoenix Perak di kerajaan Fremifera. Dan mereka disambut hangat oleh Raja Ambrosius. Tidak lupa pula, Raja Ambrosius memberikan khutbah kepada para kesatria Phoenix Perak. Setelah upacara penyambutan selesai, Eru dan kawan-kawan pergi ke lab. Di sana Eru mulai membahas panjang lebar tentang impiannya menciptakan berbagai macam teknologi mutakhir, baik itu mengenai siluet Nike ataupun senjata. Seketika para bestinya berkeringat dingin mendengar ocehan panjang lebar Eru. Akhirnya para sohibnya mulai pergi meninggalkan Eru karena tidak berhenti menceritakan mimpinya. Disusul oleh Kit, dan sebelum pergi membawa Eru, Eddie menyarankan agar sesekali sang MC beristirahat dari impiannya lalu memperhatikan sekelilingnya. Lalu Western Grand Storm yang dimulai oleh kerajaan Zoldyck membawa kapal udara menjadi teknologi di seluruh negeri. Karena banyaknya orang berpindah tempat, zaman baru pun ikut tercipta. Zaman itu kelak akan disebut-sebut sebagai zaman kebesaran kapal terbang. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian penutup biar tambah afdol. Night and Magic tentunya bukanlah anime pertama yang menggabungkan latar dunia fantasi dengan mecha. Namun sebagai sebuah seri bergenre isekai, kombinasi tersebut membuat serial ini tetap terasa segar. Memiliki cerita yang berhasil membangun hype melalui adegan aksinya yang memukau. Di antaranya jurus sihir yang bisa digunakan seperti jetpack. Anime ini sangat seru dan tidak membosankan. Ceritanya dengan plot yang rapi dan MC kecil sampai sudah jago, hingga klimaksnya juga seru abis. Sampai endingnya juga pas banget strategi dan bagaimana Eru mencari celah dari sang musuh. By the way, segitu aja video kali ini cuy. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.